Oke. Yang belum dinyalakan kamera depannya, boleh silakan langsung dinyalakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini kita akan berbicara atau saya akan memberikan beberapa penjelasan atau gambaran gitu ya. Oke, silakan yang belum absen, boleh isi absen terlebih dahulu. Ya, untuk webinar kali ini saya akan memberikan beberapa gambaran atau mungkin contoh gitu ya untuk bisa rekan-rekan jadikan sebagai apa ya? Sebagai gambaran juga gitu ya untuk memulai berkomunikasi di dunia kerja. Karena komunikasi ini amat sangat penting dan ini menjadi faktor utama kita nanti akan bisa beradaptasi atau tidak di dunia kerja. Karena komunikasi ini amat sangat penting, jadi diharapkan untuk rekan-rekan sebisa mungkin gunakan komunikasi ini semaksimal mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita misalnya sudah bekerja nih misalnya, terus kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan atasan kita ataupun dengan rekan kerja kita mungkin gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, ya sudah nanti dikhawatirkan adanya miscommunication. Nah, biasanya kalau sudah ada miscommunication, ini nanti dikhawatirkan gitu ya, akan terjadinya perselisihan atau nanti kerjanya jadi kurang maksimal gitu ya karena tidak nyaman atau mungkin karena kita misalnya kurang ada komunikasi yang baik dengan sesama tim kita misalnya gitu ya. Nah, ini biasanya juga akan menimbulkan kecemburuan sosial juga gitu. Jadi diharapkan ketika nanti sudah masuk dunia kerja, diharapkan kita mampu berkomunikasi dengan baik. Sampaikan gitu ya. Ketika kita mau menyampaikan informasi terkait tentang pekerjaan terutama, jangan sampai ini nyampainya salah. Jangan sampai orang yang mendengarkannya ini apa ya jadi salah gitu ya menerimanya informasinya. Yang sebetulnya misalnya informasinya adalah tentang A, kita salah nih komunikasiinnya akhirnya nyampainya B. Nah, ini jangan sampai ini terjadi gitu ya karena nanti khawatirnya apalagi urusannya dengan pekerjaan bisa fatal gitu ya. Silakan ini absennya belum ada yang isi nih. Boleh diisi dulu absensinya silakan. Diketik di kolom chatnya nama, kemudian alamat email, kemudian nomor handphone dan juga nama program pelatihan yang diambil. Nah, silakan sudah saya berikan di kolom chat, boleh langsung di copy paste ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk keseluruhan teknik yang sudah Arsike sediakan ini, sebetulnya semuanya berkaitan ya. Intinya adalah itu tadi, mengenai komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi baik pada saat kita terjun di dunia kerja ataupun pada saat kita mau mulai dunia bisnis. Untuk dunia bisnisnya sendiri, misalnya rekan-rekan mau jualan online gitu ya, seperti menghadapi calon pelanggan penjualan online ini juga sama. Komunikasinya amat sangat diperlukan. Kemudian ketika kita gimana ya caranya mau buka usaha tapi dalam bidang jasa itu juga sama. Diperlukan komunikasi yang baik gitu ya supaya bisa menarik pelanggannya gitu. Nah, kemudian ada lagi kalau misalnya kita di dunia kerja, sebelum kita masuk ke dunia kerjanya gitu ya, pertama sekali tentu harus kita tanamkan atau kita harus cari dulu, kita harus gali informasi dulu mengenai kemampuan yang kita miliki. Betul ya? Kemampuan yang kita punya ini apa? Kemudian nanti kira-kira yang akan kita lakukan di tempat kerja apa? Gitu ya. Karena kalau kita mau memasarkan diri gitu ya, ini berkaitan dengan teknik memasarkan diri. Kalau kita mau memasarkan diri kita di dunia kerja terutama, tentu harus tahu dulu, kita harus paham dulu kemampuan kita ini apa, keahlian yang kita miliki ini apa yang nanti akan bisa kita tunjukkan kepada lingkungan sekitar kerja kita gitu ya. Terutama lagi kalau misalnya nanti rekan-rekan misalnya sudah dapat posisi nih gitu ya. Pekerjaannya sebagai apa? Misalnya melamar sebagai sekretaris. Misalnya Mbak Ivo nih melamarnya sebagai sekretaris. Terus diterima nih sebagai sekretaris. Nah, kira-kira kemampuan apa nih yang bisa kita promosikan, yang bisa kita pasarkan kepada mereka gitu ya, kepada si orang-orang nih yang ada di lingkungan kerja kita, entah itu sama bos kita nanti atau mungkin sama rekan-rekan dulu deh dalam satu timnya mungkin gitu ya. Nah, itu yang harus bisa kita tunjukkan itu karena kemampuan kita dalam memasarkan diri jika tidak kita tunjukkan gitu ya, bukan berarti sombong ya. Misalnya, saya nih, saya udah diterima loh kerja di sini jadi sekretaris, terus nih loh saya punya keahlian A B C D. Bukan ya, bukan seperti itu. Artinya
ketika nanti kita ingin memasarkan diri kita di dunia kerja, tentu bukan hanya omdo gitu ya. Bukan cuman omong doang, tapi tentu harus ada pembuktiannya. Kalau misalnya waktu wawancara kerja kita ditanyakan biasanya keahlian dan kelebihannya apa nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ditanya, waktu kerja ditanya seperti itu, kita jawab sesungguhnya ya keahlian atau kelebihan kita apa yang sesuai dengan posisi yang kita lamar. Tapi ketika nanti sudah kerja, kita harus bisa membuktikan apa yang kita bicarakan pada saat wawancara tadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita waktu wawancara kerja bilang saya mampu mengoperasikan komputer Pak Bu misalnya. Nah nanti pada saat kerjanya ya itu harus dibuktikan. Kayak tadi misalnya Mbak Ivo nih mau jadi sekretaris, sekretaris itu misalnya mampu mengoperasikan komputer, kemudian memiliki penampilan yang menarik misalnya, kemudian pandai berkomunikasi. Nah 3 hal ini yang sudah kita bicarakan pada saat wawancara kerja tadi, silakan gitu ya langsung kita praktekkan, kita tunjukkan, kita buktikan melalui kinerja kita, bukan lagi cuman omongan aja gitu ya. Pada saat wawancara kan memang kita ditanya, kita harus jawab, kita harus mampu menjelaskan gitu ya keahlian yang kita miliki apa. Karena memang prosedur wawancara seperti itu ya, artinya bersaing melalui verbal, artinya rekan-rekan harus bisa menjelaskan kepada si pewawancara, meyakinkan bahwa kita memiliki kemampuan yang sesuai dengan apa yang mereka sudah tuliskan dalam kriteria atau mungkin kualifikasinya supaya bisa diterima di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau kita ternyata sudah sesuai nih, udah masuk ke kriteria tersebut, kita diterima. Nah, ini saatnya untuk membuktikan. Karena memasarkan diri ini sebetulnya susah-susah gampang ya. Benar nggak? Kadang kita nggak sadar gitu ya, nggak sadar kita kerja aja gitu kan. Orang lain menilai nggak? Menilai. Kenapa? Karena kita menunjukkan gitu ya. Kitanya menunjukkan nih, kita menunjukkan bahwa misalnya oke, jam kerjanya misalnya mulai jam 8. Oke, saya datang jam 8 dan saya nggak pernah telat misalnya. Datang jam 8 misalnya masuk, kita datang jam 8 kurang 15 sudah standby gitu ya, udah standby di tempat kerja kita nih. Udah ada di meja kita nih, tinggal nunggu briefing misalnya atau meeting pagi gitu ya. Nah, kemudian orang lain yang melihat kita, wah ternyata nih misalnya Fajar tuh datangnya nggak pernah telat loh, datangnya jam 8 kurang tuh pasti udah di standby dia. Yang lain tuh jam 8 kurang 5 pasti lagi heboh-hebohnya tuh absen, misalnya cepet-cepetan absen takutnya terlambat nanti potong gaji misalnya. Tapi kalau Fajar tuh udah standby duluan dia dari jam 8 kurang 15 juga kayaknya diperhatiin ada di situ, dicoba deh lihat nanti misalnya. Terus dilihat nih misalnya di rekapan absensinya dari SDM-nya misalnya gitu ya, dicek. Oh iya ternyata benar nih Mas Fajar tuh nggak pernah datangnya lewat dari jam 8, pasti kurang dari jam 8 misalnya. Dia on time nih orangnya. Apalagi kalau ada meeting, misalnya gitu ya. Ada meeting sama klien penting, terus datangnya misalnya selalu lebih awal, setengah jam lebih awal misalnya. Nah itu kan nanti orang lain kan melihat ya, betul nggak? Baik kita melakukan yang baik ataupun yang buruk, artinya misalnya harusnya meeting jam 8 ya, seharusnya kan sebelum jam 8 sudah datang ya. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan, misalnya meeting jam 8, kita datangnya jam setengah 9 gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih silahkan gitu ya. Tapi sudah ada nih orang-orang menilai gitu kan. Orang-orang udah menilai kita nih. Oh ternyata dia tuh kayaknya orangnya tukang ngaret tuh gitu ya. Apalagi kalau ketemu klien ya kan. Ya tentu nggak mungkin dong kita yang punya acara misalnya. Apalagi kalau kita misalnya mau mengambil marketing misalnya gitu ya. Pekerjaan sebagai marketing. Nah otomatis kan kita harus lakukan yang terbaik ya untuk menggait gitu ya, untuk menarik perhatian si klien kita. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita udah posisi sebagai marketing, kita yang mau mengadakan meeting, kitanya sendiri yang terlambat. Nah, jangan sampai ini terjadi gitu ya, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap penilaian tentang diri kita sendiri. Mau bagaimanapun ketika kita memasarkan diri kita, orang lain pasti diminta ataupun tidak diminta ya pasti menilai, betul nggak? Kita tahu nih misalnya Mbak Ivo punya teman nih di tempat kerja. Terus di tempat kerjanya nih kan kelihatan nih misalnya ada 5 orang, masing-masingnya kan punya karakter yang beda-beda, betul nggak? Kenapa kita tahu mereka punya karakter yang beda-beda? Karena mereka menunjukkan. Misalnya yang satu pendiam, kemudian yang satu nih bawel banget, yang satu doyannya kerja, misalnya gitu ya, yang satu nih doyannya jalan-jalan, terus yang satu lagi hobinya makan misalnya. Kenapa kita tahu itu? Karena mereka menunjukkan. Sehingga orang lain yang melihatnya pun bisa menilai. Oh iya ya, ternyata dia tuh orangnya doyan kerja tuh, waktunya istirahat aja dia masih bisa kerja loh misalnya gitu ya kan. Kenapa? Karena mereka menunjukkan. Jadi tugas kita ketika nanti sudah masuk dunia kerjanya, yang harus kita lakukan adalah kita harus menunjukkan
kita harus membuktikan apa yang sudah kita bicarakan pada saat wawancara, gitu ya. Buktikan pada saat kita kerjanya, gitu. Jadi jangan sampai waktu wawancara bilangnya bisa komputer, begitu kita udah masuk ke dunia kerja, coba nih misalnya Salsabila, tolong dikerjakan ya, ada bikin ini loh, surat menyurat ini. Aduh Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa komputer Pak. Gimana, ya kan? Loh, kok nggak bisa? Kualifikasi masuk ke perusahaan ini kan harus bisa bisa komputer misalnya. Kok kamu nggak bisa misalnya gitu ya? Aneh kan nanti akhirnya. Loh, kok nggak bisa? Waktu wawancara emang nggak ditanyain ya? Waktu tes kemarin emang dia kok bisa lolos misalnya, ya kan? Kita nggak bisa membuktikan. Nah, ini pun nanti akan menjadi penilaian tentu, ya kan? Penilaian juga buat kita. Tapi penilaiannya jadi negatif gitu ya. Sayang kan orang lain itu mau masuk dunia kerja itu susah banget, apalagi sampai keterima gitu ya. Sampai keterima itu kan kemungkinannya artinya peluangnya itu kan sedikit ya, betul nggak? Nah, kita yang sudah lolos tahap interview, kemudian kita diterima kerja, dan kita tidak mampu membuktikan apa yang sudah kita bicarakan pada saat interview tadi misalnya, ya udah nanti orang lain pun akan menilai itu gitu ya. Jadi jangan salahkan orang lain ketika misalnya kita dinilai atau dianggap negatif gitu ya di pandangan mereka, karena itu yang kita tunjukkan gitu. Makanya ketika nanti di dunia kerja pentingnya itu tadi ya, personal branding ya. Jadi apa yang membuat diri kita unik, apa yang membuat diri kita berbeda dengan orang lain. Tentu setiap orang tuh karakter dan sifatnya berbeda-beda pasti. Itu nggak bisa kita samaratakan ya. Diciptakan memang untuk apa ya, beraneka ragam gitu, nggak bisa disamakan. Nah, keunikan kita ini apa nih yang nanti akan berpengaruh terhadap dunia kerja, terhadap kinerja kita, terhadap apa yang bisa kita kontribusikan kepada perusahaan. Apa nih yang sekiranya perusahaan bisa nilai dari diri kita, gitu ya, yang menjadi nilai jual yang paling tinggi dari diri kita ini apa di dunia kerja terutama, gitu ya. Kalau misalnya tadi biasa datang jam 8, datangnya lebih awal, berarti kita nanti dinilai mungkin sebagai seorang yang disiplin, gitu kan. Kemudian nih misalnya ada kerjaan lagi, nanti ini ada kerjaan nih, misalnya Pak Didi tolong ya, ini dikerjakan nih berkasnya, harus selesai ya besok lah maksimal siang. Deadline-nya besok siang. Tapi Pak Didi udah kerjain nih dari sekarang. Ya kan udah digarap nih kerjaannya. Ternyata sore udah selesai, ya kan? Ketemu lagi nih sama pimpinannya, Pak, ini berkasnya udah selesai. Sudah saya selesaikan semuanya misalnya. Udah diselesaikan sama Pak Didi, terus misalnya si atasannya puas deh sama kerjaannya. Oh, ternyata kerjanya bener nih. Hasilnya bagus nih, ya kan? Begitu udah dicek misalnya kerjaannya, wah iya ternyata wah Didi ini bagus nih kerjanya nih. Padahal deadline-nya besok loh. Biasanya kalau orang-orang lain atau pekerja-pekerja lain, deadline-nya besok ya udah, biasanya gitu ya. Deadline-nya besok nih jam 12, ya udah nanti besok jam 12 kurang 5 menit baru dia dikasihin kerjanya gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Nah, kita jangan ya kan. Kalau mau kayak gitu ya itu tadi, kalau mau kayak gitu ya sebetulnya silakan aja, tapi ya itu tadi penilaiannya gitu kan, jangan salahkan orang lain ketika mereka menilai kita negatif gitu ya. Tapi kalau kayak misal tadi yang awal nih, kasus yang awal, Pak Didi ternyata menyelesaikannya lebih awal gitu ya, lebih cepat dari waktu deadline-nya, sore hari udah selesai gitu kan, dikasihin, terus kerjaannya benar, bosnya puas, ya kan, bisa diterima hasil pekerjaannya, otomatis nanti akan menjadi nilai tambah untuk kita. Benefitnya buat siapa? Ya buat diri kita sendiri. Nanti ke depannya misalnya ada kerjaan lagi. Ih Pak, yang kemarin itu siapa ya? Pak Didi deh kayaknya yang ngerjain berkas ini. Coba kasihin ke Pak Didi deh. Pak Didi tuh cepat ngerjainnya. Nah, udah ada kayak gitu. Kita nggak usah capek-capek lagi promosiin diri kita, betul nggak? Karena di awal kita sudah memberikan yang baik. Dan itu biasanya akan menjadi image, gitu ya, image diri kita nih yang sudah tertanam. Kemudian nanti akan uh, ya udah nempel aja selama kita kerja gitu ya. Apalagi kalau nanti misalnya Mas Fajar nih kerja sebagai marketing, harus presentasi. Dimana kalau misalnya mau presentasi kan harus ada persiapan ya, betul nggak? Ketika kita mau presentasi, apalagi di hadapan klien harus punya persiapan. Persiapkan materinya, persiapkan diri, kemudian persiapkan mentalnya juga. Latihan berbicaranya jangan lupa. Kemudian semuanya udah nih, udah tahu nih kliennya, wah kayaknya nanti meeting akan ada 10 orang nih. Nanti berdirinya posisinya gimana ya misalnya. Terus ruang meetingnya nanti seperti apa itu harus kita tahu dulu. Supaya apa? Supaya kitanya juga nggak terlalu deg-degan banget ya. Artinya kalau kita mau mengadakan meeting seperti itu, kalau kita sudah tahu nih
sudah tahu ruangannya mungkin gitu ya, tempat meetingnya seperti apa, biasanya nanti kita akan mampu atau lebih mudah menyesuaikan diri kita gitu ya. Entah nanti misalnya posisinya mau berdiri menjelaskan di depan mereka gitu ya, terus harus ada slide dan segala macamnya, silakan tuh disiapkan dengan baik. Kemudian latihan cara berbicaranya, cara menyampaikannya, karena itu tadi pentingnya komunikasi ya, apalagi kalau nanti jadi marketing, kan kita jualan gitu ya, jualan produk atau jasa yang ada di perusahaan tersebut. Kalau kita nggak mampu menjelaskannya dengan baik, kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik kepada mereka yang mendengarkan atau kepada klien, ya udah nanti kan hasilnya bisa di luar dugaan kita gitu ya. Artinya kita berharap oh kayaknya nanti pasti goal nih. Ternyata enggak gitu ya, karena misalnya mungkin penjelasan kitanya yang kurang bagus lah atau yang lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi persiapkan diri kita ketika mau melakukan presentasi. Waktu kita memasarkan diri pun sama loh, kita sedang melakukan presentasi. Ya enggak? Kayak misalnya di kantor mau ada meeting morning briefing deh yang paling kecil lingkupnya ya. Misalnya morning briefing sama teman-teman satu tim, kerjanya hari ini ngapain aja, itu pun sama, bagian dari presentasi, bagian dari sebuah presentasi, gitu kan? Bagian juga dari kita memasarkan diri. Orang lain jadi tahu nih ada meeting kecil misalnya, yang jadi siapa yang nge-lead nih, siapa nih yang nanti misalnya Mbak Fania nih yang jadi pembicaranya pada saat morning briefing. Nah itu juga sama menjadi penilaian orang lain. Oh ternyata Mbak Fania tuh kalau ngejelasin tentang tugas tuh enak ya, dia detail ngejelasinnya dan dia bisa apa ya ngasih tahu kerjaan kita. Jadi kita jelas gitu harus ngapain nih kerjanya hari ini gitu ya. Dibandingkan si itu tuh misalnya, itu loh si X tuh kalau dia ngejelasin nggak ngerti ya, padahal dia ngejelasin panjang lebar banget, tapi kok kita nggak paham ya misalnya. Nah itu kan yang menjadi image, betul ya. Jadi image yang tertanam di dalam diri kita dan orang lain itu udah melihat itu. Gitu. Kayak tadi misalnya datang terlambat, ya udah kalau seringnya datang terlambat, orang lain pun nanti menganggapnya itu loh si X yang suka datangnya terlambat gitu, ya kan? Pernah dengar kan mungkin di dunia kerja ya, punya masing-masing orang kayaknya punya apa ya? Punya stempelnya masing-masing gitu kan. Oh si ini rajin, oh si ini orangnya males, oh si ini kerjanya cepet, oh si ini lambat dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah kita tentukan diri kita sendiri ini. Mau dinilai atau image yang mau dibentuk oleh diri kita ini seperti apa gitu ya. Bukan mau sombong, bukan mau arogan atau mau apa ya, ini gue nih loh kerjanya bagus, enggak juga gitu ya. Artinya kita tunjukkan semaksimal mungkin, nggak perlu pakai omongan, kan beda ya kalau kita kerja kerja sungguh-sungguh menunjukkan dengan kinerja yang baik dibandingkan dengan kita yang lihat nih kerjaanku bagus loh, padahal kita nggak ngerjain apa-apa misalnya. Beda ya kan, kalau itu sombong sombong tapi ya itu omong kosong, cuma ngomong aja tapi nggak ada pembuktian. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu ya, karena itu tadi nanti image-nya akan melekat gitu ya, di selama kita bekerja di situ nanti tahu. Apalagi kalau misalnya kita resign nih, resign bosen nih kerja di sini, mau cari pengalaman baru, resign, kemudian melamar pekerjaan di tempat baru. Biasanya perusahaan yang baru yang akan menerima kita ini konfirmasi dulu nih sama perusahaan kita yang lama, bener ya? Mereka penasaran nih, kira-kira kalau misalnya kita misalnya kita diterima di perusahaan yang baru ini, kontribusinya apa ya? Tanya nih si HRD-nya ke perusahaan yang lama. Ini gimana nih, Mas Fajar? Ada yang atas namanya Muhammad Fajar nggak? Kerjanya dulu gimana? Ditanyain tuh. Kalau track record kita bagus ya kan, oh iya dia orangnya rajin tuh, datangnya nggak pernah terlambat, kerjanya juga bagus, cuman dia emang pengen punya pengalaman baru, makanya dia resign dari sini misalnya. Dia tuh pengen mencoba hal-hal yang baru, makanya dia resign, terus nyoba lamar kerja di situ misalnya gitu ya. Dia bilang kok misalnya sama perusahaan kita gitu ya, bahwa misalnya Fajar nih mau resign dan mau mencari pengalaman nih untuk mengembangkan karirnya lagi misalnya. Udah tuh enak ya kan, dibandingkan kita oh iya atas nama Fajar itu sering terlambat orangnya, itu kerjanya juga nggak bagus, ya udah ya kan, nggak akan mungkin perusahaan yang baru mau nerima, betul nggak? Udah deh track recordnya jelek misalnya, nggak usah deh, cancel aja, cari penggantinya pelamar yang lain. Nah gitu dikhawatirkannya kan begitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita nanti bekerja, apalagi tadi ya harus ketemu sama orang gitu ya yang menuntut kita, karena di dunia kerja saya rasa akan selalu bersinggungan dengan presentasi ya, betul nggak? Baik itu dari dalam diri kita sendiri, apa yang mau kita tunjukkan kepada rekan-rekan kita yang ada di sekeliling kita, ataupun antara kita dengan klien-klien yang mungkin nanti berhubungan dengan klien gitu ya, seperti marketing tadi, gitu kan, yang ketemu langsung, otomatis nanti akan selalu melakukan presentasi, akan selalu menunjukkan gitu ya, nih loh, saya perwakilan dari perusahaan ini akan menjelaskan ini.
Tujuannya apa itu tadi? Diharapkannya kan kalau ada pekerjaan seperti itu kan pengennya goal, pengennya si klien kita ini bisa kerja sama sama perusahaan. Nanti kalau kita misalnya berhasil nih presentasinya bagus, kayak tadi misalnya Mas Fajar diminta untuk presentasi, presentasinya ternyata bagus ya kan, menjelaskannya atau mengkomunikasikan materi yang ingin disampaikan atau menjelaskan produk ataupun jasa dari perusahaannya juga bisa diterima oleh si kliennya. Akhirnya kliennya setuju dan akhirnya goal gitu ya mau kerja sama sama perusahaannya di tempat Mas Fajar ini yang jadi yang punya benefit lebih siapa gitu kan? Selain perusahaan ya, perusahaan udah otomatis untung gitu kan. Nah, Mas Fajar juga sama. Oh iya tuh Fajar kemarin presentasinya bagus dia. Enak kayaknya ngejelasinnya terus dia kelihatannya komunikatif banget nih. Terus si kliennya juga akhirnya tertarik ngelihat dia nih. Mau deh akhirnya gitu kan. Gol nih sama Fajar. Wah, udah tuh pasti rame tuh di kantor ya kan. Oh iya nanti kalau presentasi lagi Fajar aja lagi gitu ya kan. Bukan berarti kita dikerjain perusahaan ya, kan biasanya kayak gitu. Ah jangan, nah jangan nunjukin ntar gue lagi gitu ya biasanya ya. Jangan ya, ambil positive thinkingnya bahwa kita misalnya dinilai lebih atau dinilai lebih mampu dibandingkan pekerja-pekerja yang lainnya ya kan. Nanti itu menjadi penilaian untuk kita sendiri, siapa tahu bonus kita lebih besar ya kan. Biasanya ada per triwulan biasanya atau misalnya berapa tahun dalam 1 tahun mungkin beberapa kali ada penilaian kinerja. Nah mungkin dengan kita pembuktian bahwa kita mampu mempresentasikan, kemudian kita mampu misalnya ngambil tuh ya kerjaan itu ya, proyekan itu wah dapat nih sama kita gitu kan, goalnya sama kita, itu juga nanti akan menambah penilaian kita gitu ya. Jadi kita memasarkan dirinya pada saat di dunia kerja dengan pembuktian-pembuktian dalam kinerja kita. Etos kerja kitanya harus betul-betul dimaksimalkan gitu ya. Jadi bukan cuma omong doang, tapi emang harus ada pembuktiannya bahwa kita mampu bekerja dengan baik. Kita adalah seorang pekerja yang baik, tunjukkan itu. Ingat-ingat lagi waktu wawancaranya, misalnya kemampuannya apa aja. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang nanti akan kita tunjukkan setelah kita masuk di dunia kerja. Saya adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik, lakukan itu. Misalnya dari pada saat kita masuk ke tempat kerja, kita kan orang baru nih ya, misalnya pegawai baru, kemudian ketemu yang lain nih yang senior-senior, misalnya kita sapa duluan, kita sudah membuktikan bahwa oh iya, saya kan waktu wawancara kemarin bilang kalau saya mampu berkomunikasi dengan baik. Oke deh, saya buktiin. Ada senior, saya sapa, saya ajak bicara misalnya, gitu kan. Kita yang duluan membuka pembicaraan gitu. Nanti mungkin penilaian dari mereka, oh ternyata ini orangnya ramah ya, oh ternyata mau ya ngomong dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian waktu wawancara juga, oh saya ini waktu wawancara eh, bilang bahwa saya adalah seorang yang mampu mengoperasikan mesin jenis A misalnya. Nah pada saat kerja, dimintain tolong nih sama si bosnya atau mungkin ditempatkan di posisi tersebut gitu ya. Nanti nih kamu kerjanya di bagian mesin ini ya. Oh iya Pak, siapa? Kita buktikan gitu kan. Kita buktikan bahwa kita memang mampu mengoperasikan mesin itu. Gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita bicarakan waktu wawancara kerja gitu ya, sama sekali nggak ada pembuktian yang begitu kita diterima. Jadi kalau misalnya pada saat wawancara kerja kita membicarakan apa, kemampuan itulah yang nanti akan kita tunjukkan pada saat kita sudah diterima atau sudah mulai bekerja, gitu kan. Presentasikan nih semaksimal mungkin apa yang kita miliki pada saat kita sudah mulai kerjanya, gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi intinya adalah pertama perbaiki terlebih dahulu komunikasinya, ya kan, baik verbal maupun non verbal, ataupun di media sosial juga sama nih ya kan. Media sosial juga sekarang kan lagi menjadi apa ya, kayaknya udah jadi hal utama gitu ya untuk kita. Kayak apa-apa nih nggak perlu lagi kayak kita misalnya mau tahu orang lain gitu ya, mau tahu artis A, kita nggak perlu kenal dia tapi kita cuma bisa kita lihat dari postingannya aja kita udah bisa nilai, oh ternyata si artis A ini orangnya begini ya, kayaknya begini deh gitu ya. Oh kayaknya dia dekat dengan keluarga nih, oh kayaknya dia sayang keluarga nih, itu udah bisa kita lihat tuh dari status aja, betul ya. Nah nanti perusahaan-perusahaan yang sekarang ini masih ada gitu ya, masih berjalan, tidak menutup kemungkinan juga buat mereka nanti menggali informasi mengenai kita dari media sosial kita gitu ya. Apalagi nih misalnya punya Instagram, terus kita sering update di situ, terus nggak kita private misalnya, orang lain siapapun bisa akses masuk melihat feed kita misalnya gitu ya. Nah perusahaan ngecek nih, perusahaan nerima Mbak Fania nih kerja di sini. Coba dicek di media sosialnya ada nggak atas nama Fania Kirana nih. Begitu dicek ada namanya, muncul misalnya. Wah ternyata dia misalnya Mbak Fania postingnya tentang
liburan-liburan terus nih. Wah, kayaknya dia orangnya senang liburan nih. Kayaknya orangnya ceria nih. Misalnya gitu ya, dilihat dari postingan-postingannya. Nanti mereka bisa menilai gitu ya. Begitupun sebaliknya kalau misalnya kita menunjukkan hal-hal yang misalnya kita bikin tulisan-tulisan yang kurang baik, ya kan? Terus kita posting di media sosial atau kita lagi kesel sama orang nih, terus kita bikin sumpah serapah gitu ya pakai status tulisan hurufnya kapital semua besar-besar ya kan sambil emosi ada emot icon yang marah atau lain sebagainya itu juga sama nanti akan menjadi penilaian buat mereka dan itu sekarang sudah menjadi salah satu personal branding kita gitu ya jadi media sosial ini harus hati-hati ya kan kalau mau lamar kerja dicek lagi nih media sosial kita ya dicek kira-kira ada nggak kata-kata atau mungkin gambar atau bahasanya yang kurang bagus gitu ya khawatirnya itu tadi itu menjadi faktor lain dari penilaian tentang personal branding kita tentang diri kita gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Sebelum saya tutup, saya mau jelaskan dulu mengenai centang hijau nih untuk rekan-rekan yang memang belum bisa muncul centang hijaunya, silakan dicoba kembali ya. Jadi centang hijau ini akan muncul kalau misalnya mengerjakan soal nomor satu, dikerjakan, kemudian sampai selesai. Kalau itu ada videonya misalnya harus selesai sampai akhir, kemudian baru nanti muncul centang hijaunya. Karena centang hijau ini kan berkaitan dengan sertifikat ya. Kalau sertifikatnya nggak muncul, uangnya nggak cair ya, gitu ya. Jadi harus diperhatikan dulu centang hijaunya, ya kan? Keluarkan dulu nih semua centang hijaunya. Nanti kalau sudah otomatis sertifikatnya muncul. Nah, untuk sertifikat masuk ke dashboard sendiri ini butuh waktu sekitar 7 kali 24 jam. Kalau misalnya sudah di batas maksimal itu waktunya belum masuk juga, ternyata sertifikatnya boleh langsung hubungi pihak prakerja ke manajemen prakerja. Ada di Instagramnya prakerja ya untuk kontaknya. Karena kalau untuk sertifikat ini merupakan kewenangan dan kebijakannya dari pihak prakerja. Pihak RCK tidak ikut campur tangan ya untuk membuat sertifikatnya karena kami hanya sebagai penyedia jasa pembelajaran aja gitu ya. Kemudian ada informasi juga mengenai beasiswa RCK ini bisa ambil 4 judul, rekan-rekan bisa ambil 4 judul communication seriesnya RCK, kemudian nanti bisa ikut beasiswanya RCK. Nanti ada kelas bahasa Inggris online gratis, kemudian nanti juga ada rewardnya laptop atau notebook, kemudian handphone, voucher, kuota, dan lain sebagainya. Boleh diintip ya di IG-nya RCK ya. Untuk rekan-rekan yang punya media sosial atau Instagram juga boleh nih hasil screenshotnya nanti di share di story-nya mungkin di story Instagramnya kemudian silakan boleh berikan caption yang menarik gitu ya oke silakan yang belum di screenshot boleh dinyalakan terlebih dahulu kamera depannya kemudian di screenshot harus ada wajah rekan-rekan harus ada wajah saya gitu ya sebagai trainer jadi silakan dimunculkan dulu kameranya dinyalakan dimunculkan wajahnya bukan foto yang ada di profilnya ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Jangan lupa senyum ya. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya yang masih semangat sampai hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan puas sampai di sini aja. Silakan explore lagi tentang materi-materi apalagi yang berurusan dengan dunia kerja ya masih banyak sekali. Waktu 30 menit ini kayaknya kurang banyak ya nggak cukup kalau cuma jelasin ini aja, oke? Jadi saya harap rekan-rekan masih bisa explore lagi dan cari lagi dari sumber-sumber yang lain, oke? Jaga kesehatan jangan lupa karena masih pandemi ya, masker digunakan, kemudian sering-sering cuci tangan dan juga jangan lupa jaga jaraknya, oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, terima kasih banyak. Salam progres.